Ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu sebuah box produk dari Bell ya. Ini box Legend, yaitu box power amplifier ya. Artinya bukan box power yang terdapat cuma power sama volume aja ya, tapi ini bisa untuk kontrol juga bisa. Jadi sudah dilengkapi dengan untuk tempat untuk kontrol teman, maksudnya bukan box polos tuh. Ini serinya MC200, tapi ini yang series ya. Perbedaan sama yang dulu memang mungkin akan sedikit berbeda, tapi nggak anu apa ya, perbedaannya itu nggak terlalu apa ya kelihatan. Jadi perbedaannya cuma ada di jack AC itu. Jadi kalau untuk dari segi penampilan masih sama seperti produk Bell yang pernah saya beli tahun 2007 yang lalu, tahun 2007 lah ya. Ini yang versi 2025, sebenarnya versi 2024 dan versi yang 2000, pokoknya ini yang series ya, yang series, tapi sama dari tampilan dari depan itu sama ya. Ini adalah kardusnya seperti ini ya teman-teman, jadi warnanya coklat ya. Ini adalah kardus dari box itu sendiri seperti ini. Ini adalah kardusnya ya seperti ini, jadi MC200 tuh. Oke ya, kita langsung saya buka. Kalau kalian lihat ini dalamannya, nah itu boxnya ya. Nah, kita ulas dulu boxnya ya. Nah, ini boxnya ya, ini seperti sama seperti yang pernah saya beli 2007 yang lalu, tapi yang ini saya baru membeli lagi itu tahun 2025 setelah box yang model seperti ini sudah apa ya, bukan langka tapi tetap jarang di toko offline, itu jarang ada ya. Saya nggak tahu kenapa kebanyakan rata-rata adanya itu di online, dan ini saya belinya juga di online ya. Harganya pasti akan berbeda jauh dengan yang dulu. Harganya dulu masih mungkin sekitar 185 ya, 195, nggak nyampe 200, dan ini hampir 300 ya. Untuk informasi harga nanti saya taruh di bawah, belum termasuk ongkos kirim ini, karena ongkos kirimnya juga cukup lumayan ya. Nah, ini adalah box klasik ya. Saya menamakan ini adalah box klasik. Kenapa kok dibilang box klasik? Yang pertama, ini adalah box yang masih tempo dulu banget. Artinya di sini itu hanya cuma bass, treble, balance ya. Ini adalah source itu input selector sebenarnya ya, input selector, dan ini cuma volume. Dan ini adalah perlengkapan dari tune control. Kalau kalian beli tune control GM itu ada loudness dan juga ada filter. Stereo sama mono itu biasanya hanya cuma untuk membuat power yang tadinya stereo bisa menjadi mono, mono jadi stereo gitu, tergantung dari powernya. Ini tidak saya pakai, biasanya cuma saya kasih aksesoris knob gitu aja. Di belakang ada tombol, ada semacam kayak untuk apa ya, saklarnya itu cuma aksesoris. Kalau yang ini pun juga sebenarnya cuma untuk aksesoris, biasanya saya kasih untuk cek aja, jadi nggak saya fungsikan untuk yang lain, malah bukan untuk pun ya. Nah, ini ada untuk saklar ya, saklarnya saklar kecil tapi bukan saklar mini ya teman. Saklarnya ini memang saklar kecil ya. Jadi nah, untuk box yang ukurannya gede ini, kalau misalkan saklarnya kalian dirasa mau dibikin gede ya silahkan sendiri ya, diperlebar ya, gak ada masalah kalau kalian mau. Untuk knop-knop di depan ini ukurannya 20 mili, ini juga 20 mili, dan yang ini 40 mili teman. Kalau yang ini 10 mili, kalau yang ini 10 mili, kalau yang ini 40 ya saya kasih. Nah, kalian jangan tanya kok handle-nya enggak ada. Handle-nya ada tapi di dalam ya, di dalam box ini. Jadi dia disekrup, tapi nanti kita bisa lepas, lalu pasang di depan juga enggak ada masalah ya. Memang box Bell ini sudah dari tahun zaman tahun 90-an ya. Mungkin model ini saya nggak tahu ini keluaran tahun berapa yang model seperti ini. Ini seperti yang saya beli yang udah beberapa tahun yang lalu, cuma ada yang berbeda tapi di sisi belakang, cuma bagian soket AC gitu aja. Kalau yang lain enggak, 100% sama. Kita lihat dulu nanti. Ini adalah bagian tuh sirkulasi udara, itu berada di atas ya teman, di samping nggak ada ya, ini berada di atas ya. Tapi kalau saya lebih senang sebenarnya, mungkin lebih senang bagian di samping gini aja, sesamping sedikit gitu aja sih. Nah, kalau di atas sih takutnya kalau debu itu langsung ke bawah gitu ya, masuk ke dalam ya. Kalau kita lihat, kita coba lihat anu ya, ukur dulu panjangnya ya. Kalau kita lihat ukur panjang ya sekitar teman, sekitar 30 lebih ya, sekitar 35 34 ya,
34 ton. Kita coba lihat ya, 34. Kita lihat dulu tingginya ya, tingginya berada di 11 ya, yaitu 11,5 ya, 11,5 cm ya panjang. Kalau lebar mungkin berapa ya, 38 lebar. Jadi untuk ukuran trafo 10 ampere ya, box ini udah mumpuni ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang ya, apa sih yang perbedaan yang pernah saya tunjukkan ya. Nah, kalian akan langsung lihat ya mungkin. Nah, kalau dari belakang memang mungkin sama yang dulu tidak ada perbedaan, tapi kita akan saya tunjukkan apa sih. Kalau dari bagian jack RCA masih sama ya, seperti yang saya beli, jadi 4. Dan ini adalah untuk speaker ya, jack speaker. Dan kalian beli jangan jack speaker yang plug gitu ya, jadi jack yang terpisah satu-satu itu, karena ini nggak akan pas karena ini berada di apa ya, kotak ini ya, jadi istilahnya jaraknya sama, sedangkan yang jack yang pas itu biasanya jaraknya nggak berbeda ya. Jadi kalian beli yang pasangnya manual gitulah ya. Nah seperti ini. Dan kalau kalian lihat, ini adalah untuk kipasnya. Ini kalian jangan mengira bahwa ini ukurannya 8, ini ukurannya 9 ya. Kalian beli kipas yang ukuran 9, karena ini saya sudah cek ternyata memang 9. Kebetulan saya sudah punya kipasnya, saya sudah tahu bahwa ini boxnya ukurannya 9. Saya kira itu ukurannya 8, jadi saya beli 2 ya, 8 sama 9. Ternyata yang kepake adalah 9 ya. Dan ini untuk kipasnya sendiri. Jadi kalau kalian mungkin apa, ini kan masih tempo dulu ya, bisa kalau kalian mau ya bisa dikasih jack speakon sendiri, itu masih ada tempat satu, yang sini juga ada. Nah perbedaannya sama yang dulu itu letaknya ada pada ini. Nah kelihatan banget ini logo anu ya Pak, itu penyu ya, kayak kura-kura itu ya, penyu teman. Nah ini logo, ini dulu belum ada, ini ada tulisannya MC series, kelihatan bahwa ini adalah produk Bell The Series atau series bagian kedua ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ukurannya series. Nah seperti ini. Dan ini adalah untuk soket AC, itu soketnya modelnya seperti ini, dan kalian harus apa ya, beli yang model seperti ini. Kalau kalian nggak mau pakai soket juga nggak ada masalah, kalian bisa langsung ini apa itu namanya, dilubangi sendiri menggunakan kabel, itu juga gak ada masalah sih. Tapi terserah kalian ya, yang namanya untuk dirakit sendiri itu sebenarnya kalian punya kebebasan, mau saya inilah mau saya itu ya silakan ya. Nah seperti itu. Kalau dari segi box tentu produk Bell gak usah ditanya ya, tentang kualitas boxnya udah bagus. Ini kalau dulu belum seperti ini teman, soket AC nya itu sama clear ini kan jadi satu. Kalau dulu tidak, dia soket AC sendiri, terus bagian di sini ada atasnya ada bagian untuk apa itu, rumah sikring. Kalau sekarang dijadikan satu. Ini aja sudah MC series ya, series ini yang kedua. Kalau yang lama yang punya saya dulu jelas itu kan produk kawak ya, produk lawas, jadi sudah tidak produksi lagi yang lama ya teman-teman. Nah ini juga tampilan depan tadi, kalau tampil tadi bagian belakang. Jadi teman-teman biar lebih afdol lagi ya, saya tunjukkan, saya bongkar boxnya biar teman-teman lihat betapa kokohnya box produk dari Bell ini ya. Ini boxnya saya buka dulu. Nah kalian bisa lihat ya, ini boxnya sangatlah benar-benar kuat ya, karena di sini tuh dia dilas, atau ibarat kata ya paten beneran. Kalian bisa lihat ini dilas ya, dan ini juga dilas. Kalau kalian mau las sendiri juga nggak ada masalah biar lebih kuat lagi. Nah dilas, jadi bener-bener box ini sangatlah kokoh ya teman. Jadi wajar ya sebenarnya, kalau menurut saya apakah mahal, saya rasa tidak sih teman. Untuk box sebagus ini kalau saya menurut saya tidak mahal.
Dan ada yang box yang MC200A itu di toko offline tuh harganya 400. Kalau di online mungkin nggak nyampe 300 ya, 290-an mungkin. Yang sama seperti ini perbedaannya cuma ada tune control middle itu 400 teman-teman. Wajar kalau di offline ya. Kalau di online harganya cukup terjangkau. Nah, seperti ini keren. Ini betapa kokohnya ya, kalian bisa lihat aja. Untuk dari segi boxnya aja itu bagus, dari penempatannya untuk bagian apa ya, penguatnya ya, ibarat kata ya semacam besi ini, meskipun ini pelat tapi bener-bener ini kuat banget. Jadi kalau di dalam diisi trafo dua nih kalian nggak perlu khawatir, ini bener-bener kokoh ini mantep ya, seperti ini teman. Jadi ya ini box yang nggak kaleng-kaleng bisa dikatakan ya. Box Bell dari dulu memang produk dari Bell, terutama di bidang box itu memang sudah terkenal ya zaman dulu. Nah itu handlenya ada di sini teman. Nah kalian bisa lihat nih. Nah itu handlenya itu. Nah nanti kalian bisa lepas terus taruh di depan juga nggak ada masalah. Itu handlenya itu. Karena kalau ditaruh di kardus itu kan nggak muat ya, terlalu makan tempat gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak ada niatan box ini saya apa ya, katakanlah saya kasih tempat untuk Bluetooth, sama sekali tidak ada niatan sama sekali. Jadi saya ingin mempertahankan original, tidak saya modif boxnya. Jadi saya biarkan gitu aja. Jadi bener saya lebih senang seperti ini loh, polos. Jadi nggak di situ tidak ada mode Bluetoothnya nggak apa. Kalau Bluetooth itu gampang ya, jadi saya nggak perlu harus susah-susah membuat lubang, nggak, beli modulnya aja yang tanpa ada LCD-nya juga ada. Yang penting kan untuk koneksi musik ke power ke ampli itu kan ada banyak sekarang udah tinggal pasang di dalam aja nggak ada masalah. Jadi nggak perlu lagi saya harus capek-capek ngelubang ini eman-eman. Kalau saya sih ini tobelnya minta ampun, ini untuk bagian plat depan tobel, bisa lihat aja nih, ini tebelnya bayangan aja, itu mobilnya luar biasa ini ya kan? Nah jadi kalau saya tidak ada kepikiran untuk saya lubangi untuk bagian menaruh Bluetooth, enggak ya, saya biarkan fungsinya aja untuk ampli gitu aja sih. Mungkin hanya dalemannya mungkin saya apa ya istilahnya itu ya, dalemannya komponennya mungkin saya menggunakan komponen seperti apa. Nah itu yang akan saya pertimbangkan ya. Jadi boxnya ini cakep teman, bener, ini sesuai yang saya inginkan ya, meskipun saya agak cukup lumayan lama ya nunggu kapan dapat stoknya ada, karena memang box yang seperti ini tentu masih banyak sekali orang-orang yang mencari itu, terutama ya mungkin karena masih suka dengan tempo yang dulu ya, istilahnya seperti saya ini masih menyukai yang model sama dulu itu. Jadi saya biarkan, kalau dikasih modul Bluetooth ini malah saya mungkin belum tentu saya juga beli ya, mungkin beli ya nggak apa-apa, tapi saya lebih senang yang seperti ini. Ada yang MC200A, perbedaannya cuma middle ya, middlenya di sini kalau nggak salah, sama potensinya nanti pindah sini, terus yang satunya ke slotnya di sini. Itu sama persis, ukuran juga sama, cuma perbedaannya hanya ada tempat untuk middle. Jadi kalau kalian mungkin suka yang middlenya lebih kelantang, lebih kencang, agar supaya tampilan di depannya juga ada, kalian bisa beli yang MC200A. Kalau di online tuh harganya sama seperti yang saya beli, nggak ada bedanya, sama sih. Tapi kalau di offline kemarin saya tanya itu harganya sekitar 400 kalau nggak salah, 400 apa berapa, kurang kisaran itu, tanya sekitar segitu sih. Itu nggak tahu ini produk series atau yang lama. Kalau yang series mungkin ya seperti sekarang ini yang series ya, yang series itu cuma bedanya di belakang, jadi cek AC-nya aja yang berbeda ya. Seperti ini modelnya cakep nih, tapi untuk komponen atau apa ini saya pertimbangkan, saya kasih komponen yang seperti apa nantinya. Jadi ini seperti mengingatkan saya tahu beberapa tahun yang lalu box ini ya, jadi box yang sampai sekarang. Makanya itu kalau ada kemarin ada nawar itu dibeli, dijual nggak dijual, itu yang 10 ampere itu nggak saya jual. Jadi saya biarkan aja sampai sekarang aja, belum pernah mengganti tuh OCA 150 watt transistor Sanken. Sampai sekarang tidak ada satu komponen yang saya ganti, saya masih original
Tempo dulu. Nah ini untuk langkah berikutnya nanti mungkin akan saya tunjukkan ya, mungkin bahan-bahan yang akan saya gunakan ya, jika tidak berubah pikiran ya, mau apakah saya mau mengulang kembali yang OSS 150 watt atau mungkin saya kasih driver yang apa ya, yang mungkin yang sekarang atau apa ya, tergantung nanti. Nah kalau trafonya sudah ready itu ya. Oke, saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.